Bapak kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang hadir yang saat ini disediakan bagi setiap kami. Datang, datang penuhi setiap kami. Datang tarik setiap kami ya Roh Kudus. Datang bawa setiap kami. Sungguh-sungguh boleh mengalami Engkau. Saat ini setiap perbuatan setan, kutuk, setiap perbuatan kelemahan-kelemahan, setiap kekhawatiran, setiap ketakutan, setiap kekalahan-kekalahan yang membuat setiap kami tidak bisa mengalami Tuhan, tidak bisa terbuka untuk mengalami hadirat jamahan lawatan Allah, tidak bisa mengalami kemenangan-kemenangan Allah. Saat ini Roh Kudus, hancurkan itu semua atas setiap kami. Saat ini berkuasalah atas pertemuan ibadah ini, pertemuan yang kami persembahkan kepada Allah ini. Biar ada janji-janji Allah yang dimanifestasikan, dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus saat ini jamah setiap hati-hati yang hadir adalah hati-hati yang sudah dilembutkan oleh Tuhan. Sehingga benih-benih firman, benih-benih sorgawi yang hendak Engkau lepaskan kepada setiap kami adalah benih-benih yang tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus bicara saat ini. Pakai hambamu penuh dengan kelemahan ini, biar Engkau sendiri yang bicara melalui lidah bibir hambamu. Pakai ya Roh Kudus, urapi saat ini, biar perkataan-perkataan yang penuh dengan kuasa, benih-benih firman yang penuh dengan kuasa, dilepaskan kepada setiap kami sore hari ini. Saat ini setiap pekerjaan setan, setiap setiap pekerjaan setan yang hendak mencuri, membunuh, membinasakan, mencuri kebenaran itu, saat ini kami patahkan, kami hancurkan itu semua di dalam nama Yesus. Roh Kudus, saat ini datanglah, datang lawat, datang bersama setiap kami. Kami siap dengar kebenaran firman-Mu. Kami siap mengalami kelepasan. Kami siap mengalami pemulihan di dalam setiap sektor bisnis kami, pekerjaan kami, keuangan kami. Di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan ya. Kita mau buka kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat yang ke-13 sampai dengan 21. Matius 14 ayat yang 13 sampai dengan 21 saya bacakan buat kita semuanya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Saat ini ada yang bagian jempol dan jari tengahnya ini disantet ya di tempat ini. Siapa yang merasakan itu? Jempol, ujung jempol dan jari tengahnya. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap pekerjaan setan yang ada di sana patah hancur di dalam nama Yesus yang ada pada orang di tempat ini. Saat ini juga di dalam nama Yesus patah saat ini, hancur saat ini. Oleh darah Yesus aku nyatakan semua pekerjaan setan yang ada pada orang-orang tempat ini saat ini juga nyah. Di nama Tuhan. Kita lanjut ya. Dalam ayat yang ke-18, dalam ayat yang ke-17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu,
Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kita mau belajar hari ini bagaimana di dalam kehidupan kita masing-masing bisa mengaplikasikan ini. Apa yang terjadi di dalam Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21 adalah sebuah kejadian di mana di situ ada kekurangan untuk makan, ada kekurangan untuk pencukupan orang-orang yang ada pada saat itu. Orang-orang yang sudah dilayani, sudah larut malam, disuruh murid-muridnya suruh mereka pulang aja, tapi Tuhan Yesus tahan, enggak usah, ya. Kamu yang harus memberi mereka makan, seperti itu Tuhan Yesus sampaikan, dan kemudian, tapi kita enggak punya apa-apa. Kita kalau mau ke kota juga nggak cukup, gitu ya. Kemudian yang ada pada kita cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Kemudian 5 roti 2 ikan itulah yang kemudian Tuhan Yesus pakai. Dia menengadah ke langit, dia mengucapkan berkat, dia mengucap syukur atas itu dan mengucapkan berkat atas itu. Kemudian memecah-mecahkannya dan kemudian membagi-bagikannya. Bukan hanya cukup tapi berkelimpahan. Yang kemudian terjadi di sana, semua orang bisa makan, kenyang, dan berkelimpahan. Ada sisa 12 keranjang bakul penuh. 12 bakul penuh tersisa. Apa yang ada pada kita hari-hari ini adalah sesuatu benih-benih yang sedang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk ada multiplikasi yang besar. Kita tidak bisa menganggap kecil segala hal yang sedang Tuhan percayakan kepada kita. Murid-murid sudah melihat mukjizat, sudah melihat pekerjaan Allah, sudah melihat eh, apa yang Yesus lakukan itu begitu banyak. Mereka bukan bukan baru melihat Yesus melakukan mukjizat pada saat ini, bukan. Bahkan sebelum hal ini terjadi, kita sudah baca dalam ayat-ayat yang pertama, Tuhan Yesus baru menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus baru menyembuhkan orang sakit. Jadi ini bukan sebuah kejadian yang eh, hal yang pada saat itu Yesus baru pertama kali melakukan mukjizat, baru pertama kali melakukan sebuah perkara ajaib yang supernatural yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Enggak. Tuhan Yesus sudah berulang-ulang kali melakukannya itu di hadapan para murid. Tetapi sekali lagi para murid pada saat itu kemudian tidak melihat bahwa Yesus sanggup melakukan hal-hal yang di luar daripada yang apa mereka bisa lakukan biasanya. Mereka tidak melihat Yesus sebagai pribadi yang mampu melakukan segalanya. Ya, oh mungkin Yesus ini cuma tabib kesembuhan aja, gitu. Jadi dia cuma bisa menyembuhkan. Oh, Yesus ini cuma bisa melepaskan orang dari kerasukan aja. Loh, kalau ini kan makanan ini beda. Kalau dulu kan yang pertama kali kami lihat itu kan minuman, ya, dari air menjadi anggur itu di pernikahan di Kana. Oh ini beda. Saya tidak tahu apa yang ada pada saat itu dalam pemikiran para murid. Tapi yang terjadi adalah mereka tidak melihat Yesus dapat melakukan segalanya. Dapat melakukan segalanya. Sehingga ketika dilihat bahwa Tuhan Yesus menyuruh mereka yang harus memberi makan, mereka kebingungan. Gitu. Loh, kenapa kami kasih makan? Gitu loh. Masak dulu kelamaan untuk sekian banyak orang itu, ribuan orang. Nggak tahu berapa jumlah pastinya, gitu ya. Karena di sini yang tercatat hanya laki-laki saja, gitu. Belum nanti dengan anak-anak, belum nanti dengan istri, gitu ya. Yang pasti lebih daripada yang tercatat lebih daripada 5.000 orang. Ya, mungkin ada sekitar 10 sampai dengan 12.000 orang yang ada pada saat itu, beserta dengan anak dan istri. Ada banyak sekali. Ketika Tuhan Yesus suruh, kau yang harus kasih makan. Mereka kemudian bingung. Ya gimana cara ngasih makannya? Orang nggak punya apa-apa. Gitu. Ada sebuah kondisi yang terjadi pada saat itu yang membuat mereka, yang memperlihatkan keadaan bahwa para murid ternyata sudah melihat pekerjaan tangan Tuhan yang besar, tapi juga tidak melihat kebesaran Tuhan yang maha besar. Ada banyak sekali kehidupan kita orang percaya melihat Tuhan Yesus sudah mampu menyembuh. Tuhan Yesus sudah menyatakan kesembuhan. Tuhan Yesus sudah menyatakan kemenangan dalam bidang-bidang yang lain. Tapi seringkali kita mungkin ada dalam pikiran hati kita merasa bahwa kayaknya Tuhan Yesus kalau bagian yang ini apa mau melakukan juga ya? Kalau bagian yang ini mau nggak ya dia melakukannya? Bisa nggak ya melakukan?
Dia, aduh, kalau kesembuhan, ya itu kan sifatnya ya mungkin dalam fisik gitu ya, nggak kelihatan ada fisiknya mungkin, ya kesembuhan gitu. Tapi kalau misalnya ini makanan, masa saya cuma punya satu piring makanan tiba-tiba jadi dua piring, masa iya sih dia bisa lakukan ya? Ada banyak orang percaya sampai yang hari-hari ini masih punya respon yang sama dengan para murid pada saat itu. Bahwa melihat pekerjaan tangan Tuhan yang besar, tapi tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu besar. Tidak sungguh-sungguh percaya bahwa dia mampu melakukan segala sesuatunya. Ini yang kemudian menjadi penghalang-penghalang pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak percaya bahwa dia mampu melakukannya bagi kita. Kita tidak percaya bahwa dia mau melakukannya untuk kita. Segala hal yang ada dalam kehidupan kita, yang sudah dipulihkan itu, dia mau sediakan semuanya bagi kita. Tapi tidak banyak tuh orang Kristen yang benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukannya bagi saya. Oh, kalau dalam hal kesembuhan, ya mungkin dia lakukan. Kalau dalam hal kesehatan, mungkin dia lakukan. Kalau di dalam hal pelayanan, membuat orang bertobat, mungkin dia lakukan. Tapi kalau untuk keuangan, tapi kalau untuk pekerjaan saya, enggak tahu ya. Saya masih ragu. Saya masih ragu untuk mengatakan bahwa Yesus mau melakukan. Ada banyak orang Kristen seperti itu. Ada banyak orang Kristen melihat bahwa Tuhan Yesus hanyalah satu bagian yang mampu melakukan bagian-bagian tertentu. Padahal ya kita sama-sama sudah belajar ya bahwa sentralitas pelayanan Kristus itu adalah seutuhnya, gitu ya. Bukan cuma tentang penebusan ya, bukan cuma tentang penebusan, tapi apa? Pemulihan secara total. Apa yang dipulihkan secara total? Apa yang telah disediakan sebelumnya oleh Dia ketika Dia menciptakan kita, ya. Sentralitas karya Kristus adalah pemulihan yang secara total. Apa yang dipulihkan secara total? Yang telah dicuri, diambil, dirampoki dari kehidupan kita. Ketika Adam dan Hawa, mereka kemudian diciptakan, kemudian mereka ditaruh perintah, kemudian mereka diberkati dan melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Mereka menikmati segala yang Tuhan sediakan buat kehidupan mereka. Mereka disediakan lahan dulu, mereka disediakan tempat dulu, mereka disediakan makanan-makanan dulu, mereka disediakan sebuah fasilitas yang lengkap untuk kehidupan mereka. Baru mereka ditempatkan di Taman Eden. Bukan fasilitasnya tidak ada. Fasilitasnya sudah lengkap dulu, baru mereka ditempatkan. Untuk apa? Memelihara, untuk mengusahakan tempat itu. Setelah semuanya disediakan, mereka disuruh memelihara dan mengusahakan tempat itu. Tapi kemudian pekerjaan setan membuat mereka jatuh dan kemudian mereka kehilangan hak untuk mengusahakan dan memelihara. Catat ya, kehilangan hak untuk memelihara dan mengusahakan. Nah, apa yang Tuhan pulihkan di dalam karyanya di atas kayu salib bagi saya dan saudara adalah hak itu tadi, hak untuk bersekutu dengan Allah, hak untuk kemudian menerima pemulihan daripada Allah, hak untuk berjumpa dengan Allah, hak untuk terima keselamatan itu daripada Allah, yang tadinya sudah dicuri dengan pekerjaan setan tadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tapi kemudian hak itu dikembalikan kepada saya dan saudara. Dan itu bukan cuma tentang hak kesembuhan, itu bukan cuma tentang hak makan dan minum, tapi juga hak-hak yang lain. Nah, kalau hari ini kita fokus di grup ini kita fokus di dalam bicara tentang pekerjaan dan bisnis, maka hak itu ada diberikan kepada saya dan saudara. Saudara yang di luar Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh, yang masih hidup dalam dosa, adalah saudara-saudara yang nggak mempunyai hak untuk mengusahakan dan memeliharakan. Tetapi ketika kita sudah ditarik Tuhan untuk mengalami kemenangan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang sudah dikembalikan, dipulihkan hak untuk mengusahakan dan memelihara itu. Kita punya hak itu. Kita punya hak itu. Tapi nggak banyak orang percaya, benar-benar percaya bahwa dia punya hak itu. Tuhan mengajar kita di dalam kitab Matius 14, 13 sampai dengan 21, kita melihat bahwa dari apa yang ada, Tuhan menyatakan kelimpahan yang besar. Dari apa yang ada. Gak usah pikirin dari apa yang nggak ada.
Tuhan Yesus nggak suruh muridnya cari apa yang nggak ada. Tuhan Yesus suruh lihat apa yang ada sama kamu sekarang. Kemudian Tuhan menengadah ke langit, mengucapkan berkat dan kemudian membagi-bagikan, menyuruh murid membagi-bagikan makanan itu dan terjadi kelimpahan yang besar. Saudara, terobosan keuangan, terobosan di dalam pekerjaan, kelimpahan yang besar di dalam kehidupan saudara dimulai dari apa yang ada di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara sudah mengalami fase tadi, haknya sudah diberikan kembali kepada saudara dan saudara terima itu dengan iman. Maka hal yang berikutnya yang harus terjadi dalam kehidupan saudara adalah menyadari apa yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan saudara. Apa yang sudah disediakan dalam kehidupan kita. Oh, saya cuma punya satu roti. Oke, dengan satu roti Tuhan bisa lakukan perkara yang besar kok. Dengan satu roti Tuhan bisa lakukan perkara yang ajaib kok. Saudara nggak perlu 1.000 roti untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Karena Tuhan mampu melakukan dengan satu roti. Tuhan mampu lakukan dengan hal-hal yang kecil untuk melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Jadi saudara nggak perlu berpikir, oh saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya modal untuk melakukan bisnis. Saya nggak punya modal untuk buka usaha. Saya nggak punya modal untuk bikin ini, itu, dan lain sebagainya. No, no, no. Apa yang ada di dalam tangan saudara, itulah yang sedang Tuhan percayakan untuk saudara persembahkan kepada Tuhan. Loh, harusnya kalau apa yang ada di tangan kita harusnya dipakai untuk makan aja dulu. Tapi enggak. Tuhan ajar kita untuk menengadah, mempersembahkan, mengucap syukur atas apa yang ada itu. Ketika Tuhan percayakan sebuah bisnis sama saudara saya enggak punya modal apa-apa pada saat itu. Enggak punya modal apa-apa itu dalam 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 tanda kutip saudara ya, benar-benar ATM nol, saudara, nggak punya, gitu ya, nggak punya. Ada orang yang ngomong nggak punya apa-apa itu kan ternyata di dalam ATM-nya masih ada 1 M, gitu ya, 2 M. Ya, mungkin level nggak punya apa-apa itu setiap orang mungkin berbeda-beda. Saya juga nggak ngerti, gitu ya. Karena saya pernah terima kesaksian teman saya begitu ya, hamba Tuhan mendoakan gitu, mendoakan jemaat gitu. Oh, kami ini nggak punya apa-apa lagi, sudah nggak ngerti gimana. Harus didoakan di rumahnya, dilayani, dikasih semangat gitu ya, sharing firman Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian di akhir cerita dia cerita gitu ya, di rekening saya tinggal 1 miliar. Kemudian setelah itu mereka terdiam. Setelah pulang mereka bicara, mana ya tadi kita udah ngomong gini, nggak punya apa-apa tapi kok masih ada 1 miliar ya. Gimana ya gitu. Ya saya nggak tahu definisi nggak punya apa-apa itu bagi saudara gimana gitu ya. Tapi kondisi yang saya alami pada saat itu memang benar-benar saya ada uang gitu. Tapi saya nggak buka usaha dengan modal dengan modal saudara, memang nggak ada modalnya untuk buka usaha. Tapi Tuhan ya, Tuhan mengerjakan dari apa yang pada saat itu Tuhan sediakan dalam tangan saya. Bukan dengan modal, bukan dengan uang. Tapi Tuhan hanya kerjakan melalui tangan saya. Bikin flyer, posting, sudah. Hanya itu pertama kali yang saya lakukan. Nah, saudara, jangan kemudian kita berpikir untuk membuka bisnis butuh modal yang besar. Sorry saudara, saudara cuma butuh Tuhan. Gitu ya. Kalau Tuhan tuntun memang saudara untuk pakai modal, maka saudara akan ada modalnya. Ya. Kalau memang Tuhan tuntun saudara tidak perlu pakai modal, maka saudara akan mengerjakan bisnis tanpa modal. Tergantung Tuhan suruh saudaranya seperti apa. Saya tidak berkata bahwa saudara harus buka bisnis tanpa modal ya. Tidak juga. Gitu. Saya sampaikan apa yang ada di dalam tangan kita. Seperti yang tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan pakai itu yang ada di dalam tangan kita. Ketika kita sungguh-sungguh persembahkan kepada Allah, angkat tangan Tuhan, ini seutuhnya punya saya tidak punya apa-apa lagi, tapi benar-benar tidak punya apa-apa. Jangan kemudian bilang tidak punya apa-apa lagi sama Tuhan, ternyata oh masih ada jalan belakang gitu loh. Ya, nggak punya apa-apa di rekening yang satu, di rekening yang lain masih ada sekian, rekening yang lain masih ada sekian. Ini berbohong sama Tuhan. Jujur sama Tuhan, Tuhan saya cuma punya segini Tuhan, kau mau lakukan apa? Saya tidak punya pekerjaan yang lain. Saat ini bisnis yang saya jalani sedang tidak berjalan dengan baik. Saya mau minta apa yang Tuhan mau kerjakan dengan apa yang saya punya ini. Saudara, Tuhan mengerjakan melalui apa yang ada pada tangan kita. Pada saat itu, saya tidak ahli dalam bidang yang eh, ada pada saat itu, cuman pada saat itu apa yang ada pada tangan saya adalah kemampuan untuk membuat, kemampuan untuk marketing melalui sosial media.
Hanya itu yang kemudian pada saat itu saya punya gitu. Dan kemudian saya juga bekerja pada saat itu juga pengalaman saya begitu itu. Nah, saya tidak punya pengalaman kerja yang lain. Orang saya di sekolah teologi ya tidak punya skill-skill yang lain begitu ya. Saya cuma punya pengalaman kerja itu pada saat itu hanya itu aja. Saya ada di marketing yang mengurusi tentang konten-konten pada saat itu. Apa yang ada pada tangan saya pada saat itu hanya itu, dan Tuhan pakai itu. Ya. Jadi saudara, Tuhan akan mulai dalam kehidupan kita untuk membawa kita dalam kelimpahannya melalui apa yang Tuhan saat ini sudah sediakan dalam kehidupan kita. Maka lihatlah apa yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan membawa kita di dalam satu kemenangan-kemenangan tanpa melakukan sneak peek-nya, tanpa melakukan ada, oh sebenarnya sudah dikasih nih, sudah dikasih bayangan-bayangannya kecil-kecil, oh akan begini segala macam. Tapi kita persembahkan enggak sama Tuhan. Ketika kita persembahkan sama Tuhan, Tuhan saya persembahkan skill saya, kemampuan saya, pengalaman saya, atau bahkan yang saya punya, uang saya persembahkan sama Tuhan. Saya enggak punya apa-apa lagi Tuhan, ini. Cuman hanya ini Tuhan yang saya punya. Tuhan, kerjakanlah apa yang Engkau mau kerjakan melalui ini semua. Lakukan perjanjian dengan itu semua. Maka saudara akan melihat ada kelimpahan kemenangan yang terjadi dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam keuangan saudara. Tuhan mau untuk saudara dan saya mengalami bukan cuma sekedar cukup. Kalau kita lihat di dalam kitab Matius ini, mereka bukan cuma kenyang, tapi mereka mengalami kelimpahan. Mereka bukan cuma terisi dengan penuh, tapi mereka mengalami bakul-bakul yang penuh. Ya. Mereka bukan cuma terisi perutnya dengan penuh, tapi bakul-bakul yang tersedia pada saat itu juga penuh. Ya, Tuhan tidak cuma mau sekedar mencukupi kebutuhan saudara. Tuhan mau memulihkan kehidupan secara total di dalam kehidupan kita, yaitu memulihkan apa yang telah disediakan sebelumnya. Apa yang disediakan pada Adam dan Hawa? Kelimpahan. Apa yang disediakan pada Adam dan Hawa ketika mereka disuruh untuk mengusahakan dan memelihara taman itu? Kelimpahan. Yang disediakan bagi mereka adalah kelimpahan. Dan itu yang mau Tuhan kembalikan dalam kehidupan kita. Haknya sudah diberikan. Ya, ketika kita terima Tuhan Yesus, kita memahami dengan benar, iman kita berdiri dalam posisi iman yang benar, ya. Kita berdiri dalam posisi iman yang sungguh-sungguh ada di dalam kemenangan karya Kristus, maka haknya sudah ada di dalam tangan kita semua. Tapi kalau saudara cuma punya sertifikat tanah, saudara punya sertifikat tanah misalnya di daerah Bali misalnya ya, di daerah Bali, saudara punya sertifikat tanah, mungkin itu diwariskan, mungkin itu diberikan oleh orang tua dan leluhur saudara, tapi karena saudara tidak pernah uh, punya aktivitas di Bali yang cukup lama, sehingga saudara nggak pernah lihat tanah itu, saudara nggak pernah lihat bangunannya, mungkin dan lain sebagainya. Jadi saudara ya sudah bertahun-tahun sudah diberikan, mungkin puluhan tahun sudah diberikan. Haknya sudah ada pada saudara sebenarnya atas tanah itu, tapi saudara berpuluh-puluh tahun nggak pernah lihat tanah itu, kemudian leluhur juga sudah nggak ada, gitu. Kemudian akhirnya tanah itu ditempati sama orang lain di sana. Ditempati kenapa? Loh ya orang nggak ada kok yang punya. Berpuluh-puluh tahun saya di sini nih nggak ada yang punya kok ini, gitu ya. Nah, kalau saudara nggak pergi ke sana, ke Bali, kemudian menunjukkan hak saudara, saudara nggak punya, nggak bisa kemudian akhirnya mengelola dan memelihara dan menerima itu. Ya, ada hal-hal yang sudah dicuri sama iblis dalam kehidupan kita begitu lama, dan sometimes kita nggak sadar bahwa itu sudah dicuri. Seperti tanah itu tadi. Maka apa yang harus kita pergi lakukan adalah lihat apa hak-hak yang sudah disediakan bagi kita dan kemudian lakukan, ya, ambil kembali, klaim kembali hak-hak itu. Oh, itu hak saya kok, gitu loh. Saudara yang hari-hari ini mengalami kekalahan, mengalami kekurangan, mengalami kekalahan di dalam keuangan, mengalami kekalahan di dalam pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya. Tuh, saudara punya hak untuk menang di dalam itu. Saudara punya hak untuk diberkati dalam pekerjaan saudara. Saudara punya hak untuk diberkati dalam dalam bisnis saudara. Ketika saudara tidak mengalami itu, saudara klaim hak-hak itu. Saudara hancurkan, usir setiap orang-orang pekerjaan setan yang berusaha untuk menduduki hak-hak saudara.
Saudara tidak berperang kepada Tuhan ya, saudara berperang kepada setan ya. Tapi saudara menunjukkan hak yang sudah Tuhan berikan. Gitu ya. Kita tidak berperang kepada Tuhan yang, oh Tuhan ini punya saya kok, gitu ya. Tidak, kita bukan lagi rebutan sama Tuhan ini. Kita lagi merebut setiap apa yang dicuri oleh setan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah memulihkan itu bagi kita. Saudara, Tuhan menyatakan kehidupan-kehidupan yang dipenuhi oleh kelimpahan-kelimpahan Allah buat kehidupan kita. Nah, apakah 5 roti, 2 ikan ini terjadi dalam kehidupan kita? Apa sih 5 roti dan 2 ikan dalam kehidupan kita saat ini? Saudara coba berdoa. Apa 5 roti 2 ikanmu? Ya, apa 5 roti 2 ikan kita yang saat ini sedang Tuhan sediakan untuk kita pegang? Dan melalui itu Tuhan akan menyatakan berkat yang besar dalam kehidupan kita. Saudara paham nggak 5 roti 2 ikan saudara? Kalau saudara nggak paham 5 roti 2 ikan saudara, bagaimana saudara melihat Tuhan menyatakan kebesaran di atas kehidupan saudara? Karena saudara nggak bisa mempersembahkan kepada Tuhan, toh. Kalau saudara nggak melihat, saudara nggak mengerti 5 roti 2 ikan saudara. Saudara, saya persimpel lagi. Saudara ngerti nggak pewahyuan saudara untuk pekerjaan saudara? Saudara ngerti nggak? Sudah mengerti belum apa yang sedang Tuhan mau kerjakan dalam dalam hidup saudara? Kalau saudara sampai dengan hari ini belum mengerti-ngerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saudara, berarti ada pekerjaan setan yang sedang menutup, yang membuat saudara nggak ngerti, yang membuat saudara nggak ngerti. Kemarin saya habis mendoakan seseorang, kemudian beliau berkata begini, saya merindukan sekali Tuhan jamah. Saya merindukan sekali dapat impresi, dapat pengertian. Saya bisa lihat ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi saya nggak pernah dapat bertahun-tahun. Saya sudah didoakan, sudah melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Saya nggak dapat-dapat. Sampai saya sendiri malu. Kata dia. Dia sampaikan seperti itu. Sampai saya sendiri malu. Kok saya nggak dapat-dapat ya? Kemudian dalam kondisi yang pada eh, kemarin siang dia sampaikan dia. Tapi tadi siang saya berdoa. Dan ketika saya berdoa, Tuhan berikan impresi-impresi. Tuhan kasih saya lihat A, B, C, D, dan lain sebagainya. Dia cerita panjang lebar. Saya bisa, itu adalah pengalaman pertama kali saya bisa melihat apa yang datang dari Tuhan. Saya selama ini tidak bisa lihat itu ketika berdoa, tapi itu pertama kali saya bisa melihat. Dan kemudian jawaban saya begini, saudara. Di titik terendah kehidupan kita, ketika kita tidak ada sesuatu apapun yang bisa kita andalkan. Mungkin saudara ada dalam masalah yang berat, saudara ada dalam situasi yang tidak ideal, yang berusaha untuk menghancurkan hidup saudara. Dan dalam titik terendah itu saudara tidak bisa apa-apa lagi. Saudara udah give up. Saudara udah, Tuhan saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tuhan saya nggak punya apa-apa lagi. Dalam titik terendah itulah, saudara akan melihat apa yang Tuhan sediakan. Nah ini belum titik, ini baru koma. Tapi yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita, saya sampaikan dengan beliau. Bukanlah baru mengalami titik terendah, baru melihat pekerjaan Tuhan. Lihatlah pekerjaan Tuhan tanpa harus jatuh dalam titik terendah. Caranya seperti apa? Kalau tadi titik terendah membuat kita tidak bisa mengandalkan apapun, maka jangan biarkan kita terus hidup tidak mengandalkan apapun hanya kalau ada titik terendah, hanya kalau ada masalah. Jadi hiduplah berserah kepada Allah secara total, bahkan tanpa ada masalah sekalipun. Maka disitulah saudara akan melihat apa yang Tuhan kerjakan. Kepekaan-kepekaan roh dimulai daripada kehidupan yang berserah, bahkan tanpa masalah. Kalau saudara baru datang sama Tuhan, hanya karena ada masalah dan kemudian di situ saudara baru mengalami kepekaan roh, terus saudara mau tunggu ada masalah terus baru ada kepekaan roh. Enggak.
Menjadi saudara, kalau kehidupan kita selama ini belum tahu 5 roti 2 ikan kita, pewahyuan roh dalam kehidupan kita apa? Berarti ada hal-hal yang belum selesai, yang harus diselesaikan dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi penghalang-penghalang. Jangan mikir, tapi berdoa. Jangan pakai pikiran-pikiran kita. Jangan pakai daging-dagingnya kita. Tapi sungguh-sungguh Tuhan, saya mau serahkan sama Tuhan. Akan ada satu kekuatan yang akan mengalir dalam kehidupan saudara yang membuka. Ciri-ciri itu adalah pewahyuan roh, saya sudah sering sampaikan. Selalu ada kekuatan untuk mengerjakannya. Selalu ada konfirmasi yang kuat di dalam alam roh saudara yang menyatakan bahwa ini dari Tuhan. Meskipun orang bilang enggak gitu segala macam, meskipun situasinya enggak ideal untuk melakukannya dan lain sebagainya, tapi alam roh saudara, iman saudara berkata dengan kuat ini datang dari Tuhan, datang dari Tuhan. Ada keteguhan iman yang enggak bisa digoncangkan sedikit pun. Saudara ngerti nggak? 5 roti 2 ikan saudara. Saudara sudah dapat belum pewahyuan roh untuk pekerjaan saudara, bisnis saudara? Nah, kalau saudara belum dapat-dapat, ayo berperang. Cepat diselesain, jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Ya. Yang membuat bangsa Israel tidak sampai kepada tanah perjanjian kan itu perilaku mereka. Bukannya Tuhan tidak mau sediakan kan. Mereka mereka mau Tuhan tuntun, mau Tuhan sertai untuk nyampe ke tanah perjanjian kan. Tapi karena tegar tengkuknya mereka yang membuat mereka tidak sampai-sampai. Nah, jangan sampai ada kekerasan-kekerasan hati yang belum selesai di antara kita. Yang Tuhan butuh bukan ngototnya kita, yang Tuhan butuh berserahnya kita. Yang Tuhan butuh bukan hebat-hebatnya kita, yang Tuhan butuh berserahnya kita. Minta sama Tuhan, Tuhan jadikan saya tawanan roh yang sungguh-sungguh dipimpin. Paksa saya dalam kehendak Allah, bukan kehendak saya. Disitulah saudara akan melihat ada 5 roti 2 ikan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Saudara, setan itu, pekerjaan setan itu menutup apa hal yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ada banyak masa dalam kehidupan saya tuh, ketika saya Tuhan lawat dan berdoa, Tuhan bukakan sesuatu, kemudian itu setelah itu saya berpikir, lah ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah lama ada di tangan saya. Kok saya tidak lihat ya selama ini? Nah, saudara, Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita, tapi karena ada pekerjaan setan, kita tertutup untuk melihat bahwa itu Tuhan mau pakai. Itu tertutup. Maka minta Tuhan lepaskan, minta Tuhan patahkan. Tuhan apa yang saat ini masih diselubungi, masih tertutup, yang masih tidak, yang masih ada barrier-barriernya yang membuat saya tidak melihat pekerjaan Tuhan. Ketika murid-murid kemudian disuruh sama Tuhan membawa 5 roti dan 2 ikan itu, apakah mereka mereka berbantah-bantah? Enggak, ya, enggak. Padahal awalnya mereka bilang kami tidak punya apa-apa. Tapi ketika Tuhan Yesus minta 5 roti 2 ikannya, mereka nggak ngomong lagi. Lah memangnya cukup Tuhan Yesus? Ada pekerjaan setan yang menutup, yang membuat kita nggak ngerti bahwa oh iya ya dia mampu melakukannya ya. Kan waktu itu dia sudah dari air aja jadi anggur berkualitas, yang si ini sembuh, si ini sembuh, dia melakukan hal yang aja. Oh iya ya dia bisa melakukannya. Para murid nggak lihat itu loh Bapak Ibu. Para murid nggak lihat itu. Tapi ketika uh, Tuhan Yesus bilang bahwa bawalah kemari kepadaku. Apakah murid-murid kemudian berkata, cukup Tuhan? Enggak, enggak ada lagi yang ngomong begitu. Padahal sebelumnya mereka ada tendensi keraguan. Mereka cuma ngomong, yang ada pada kami cuma 5 roti dan 2 ikan. Ya. Tapi setelah Tuhan Yesus minta, mereka enggak ada lagi tuh komplain-komplain begitu.
Saudara, dalam kehidupan kita ada hal-hal seperti itu yang membuat kita, ada hal-hal yang tertutup yang membuat kita nggak ngerti bahwa, oh iya ya, ini ya, oh iya ya, dia mampu melakukannya ya. Nah, saya nggak bisa bilang apakah 5 roti dan 2 ikan saudara kalau Tuhan Yesus pun sendiri tidak sampaikan kepada saya. Ada banyak orang yang juga Tuhan nyatakan eh, di dalam pewahyuan, Tuhan pakai orang lain untuk memperteguh imannya. Tuhan pakai, sorry ya sebentar. Tuhan pakai orang lain untuk memperteguh imannya. Tapi ada orang-orang juga yang Tuhan suruh untuk berproses sendiri. Jadi saya tidak akan menyampaikan kalau Tuhan tidak sampaikan. Ya saya tidak tahu apakah saudara di tempat ini Tuhan secara spesifik saya tidak tahu masing-masing tempat ini sudah dipercayakan ini itu dan lain sebagainya. Enggak, saudara. Ini harus menjadi sebuah pengalaman iman secara pribadi. Harus menjadi pengalaman iman secara pribadi. Kalau saudara tidak mengalami pengalaman iman secara pribadi dan saudara hanya mengharap-harapkan uh, yang datang daripada orang lain, ya saudara tidak bisa bertumbuh imannya. Tuhan mau setiap kita punya pengalaman pribadi itu. Sehingga ketika di waktu-waktu yang akan datang kita akan melihat ini Tuhan yang bekerja. Ini Tuhan yang bekerja. Saya tidak selalu tahu dan tidak selalu dikasih tahu juga sama Tuhan. Oh, ada bisnis ini, bisnis itu dan lain sebagainya. Ya ketika Tuhan suruh untuk sampaikan ya saya sampaikan. Minggu lalu saya sampaikan ada yang eh, diurapi dalam bisnis sepatu kesehatan kalau nggak salah. Kemudian Ibu Erni ya kalau nggak salah ya. Ternyata Boroko itu sepatu kesehatan ya gitu. Nah, itu Bu Erni sudah sampaikan mungkin beberapa kali tentang Boroko. Tuh, tapi saya nggak ngeh juga kalau itu sepatu kesehatan. Ya, kemarin saya dapat impresi eh, tentang sepatu kesehatan. Kemudian setelah saya baca grup, Boroko ini sepatu kesehatan ternyata gitu. Ya, jadi itu sebuah peneguhan untuk Ibu Erni. Tapi apakah kemudian Tuhan mau lakukan buat semuanya? Ya itu urusan Tuhan gitu. Gak harus melalui saya, bisa melalui orang lain. Nah, tapi yang pasti setiap kita harus mengalami pengalaman iman itu secara pribadi dengan Allah. Saya tidak berani asal-asal. Nanti saya asal-asal saya bilang, saudara jual ini rambutan gitu. Nah, saya tidak mau. Orang bukan dari Tuhan. Gitu. Saya berdosa di hadapan Tuhan kalau bukan dari Tuhan. Nah, jadi saudara sudah dapat 5 roti 2 ikannya. Sepanjang kita mendengarkan firman Tuhan sore hari ini sudah dapat belum 5 roti 2 ikannya? Sudah tahu apa belum? Apa yang perlu dipersembahkan, diserahkan sama Tuhan? Oh, semuanya saya mau serahkan sama Tuhan. Itu berarti masih bingung. Betul semuanya harus diserahkan sama Tuhan. Tapi yang saya bilang, yang yang saya sampaikan sore hari ini, yang Tuhan mau eh, sungguh-sungguh untuk hari ini adalah hal yang spesifik dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Ya, jangan dicampur-campur. Oh, tapi kan harus persembahan semuanya. Betul. Tapi untuk hari ini kita sedang belajar untuk mempersembahkan hal yang spesifik di dalam pekerjaan. Ya, jadi saudara harus tahu 5 roti 2 ikannya. Ada yang 5 roti 2 ikannya warung, ya. Ada yang 5 roti 2 ikannya eh, alat-alat kesehatan. Ada yang 5 roti 2 ikannya baju-bajuan. Ada yang 5 roti 2 ikannya properti. Ada yang 5 roti 2 ikannya apa? Apa yang menjadi 5 roti 2 ikan kita? Persembahkan sama Tuhan dengan ucapan syukur, bukan dengan bersungut-sungut. Menengadahlah ke Allah dan berkata, Tuhan ini punya Tuhan seutuhnya. Kalau saudara masih ngerasa punya kendali atas pekerjaan, atas bisnis saudara, maka saudara tidak akan melihat
tangan Tuhan dinyatakan. Kalau saudara merasa saudara punya kendali, entah itu setengah, entah itu 25%, seberapa pun. Kalau saudara masih merasa punya kendali atas itu, maka saudara tidak akan pernah melihat tangan Tuhan dinyatakan. Ketika ketika kita benar-benar mau menengadah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ini punya Tuhan sepenuhnya, maka dia yang akan benar-benar menyatakan pertolongan tangannya di dalam setiap apa yang kita lakukan. Saya sudah sering berkata kepada kita di tempat ini bahwa doa yang sering saya sampaikan, Tuhan ini bisnis saya bukan punya saya. Ini punya Tuhan sepenuhnya. Dan ini doa yang selalu saya sampaikan. Tuhan ini punya Tuhan, nggak punya hak saya. Ini punya Tuhan. Maka Tuhan juga yang tarik orang datang, tarik klien-klien datang, dan buat manajemennya baik, buat ini itunya jadi berkembang dan lain sebagainya. Saya tidak berjalan atas mimpi saya. Saya berjalan atas apa yang Tuhan sediakan bagi saya. Atas mimpinya Tuhan atas saya. Nah, saudara sedang berjalan dalam apa? Saudara sedang berjalan dalam apa? Ketika saudara benar-benar sudah mempersembahkan, menyerahkan seutuhnya sama Tuhan, Tuhan ini punya Tuhan, maka saudara sedang berjalan di dalam pekerjaan Tuhan, mimpinya Tuhan. 5 roti 2 ikan ketika dipersembahkan, bukan hanya cukup, tapi melimpah. Karena itu yang Tuhan mau sediakan pada orang-orang pada saat itu. Kenapa ya Tuhan Yesus pada saat itu enggak ngomong aja, cukup untuk 5.000 orang? Enggak bisa. Bisa. Bisa, enggak mungkin dia enggak bisa. Nanti sayang kalau kelebihan 12 bakul nanti misalnya kebuang gimana? Enggak bisa Tuhan Yesus kemudian dengan mukjizatnya menengadah, kemudian menyatakan berkat, kemudian eh, 5 roti 2 ikan itu cukup untuk 12.000, untuk 10.000, pokoknya nggak ada sisa deh. Gitu ya. Satu dikit, sedikit pun, satu potong pun nggak ada sisa. Memang nggak bisa. Bisa. Nah, saudara, dalam kehidupan kita, berjalanlah dalam mimpinya Allah atas hidup kita. Berjalanlah dalam tujuan Allah dalam kehidupan kita. Maka saudara akan melihat perkara-perkara yang besar dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa yang saat ini sedang saudara hadapi di dalam bisnis pekerjaan saudara, tapi yang saya tahu bahwa ketika saudara hidup dalam prinsip-prinsip firman yang selama ini sudah disampaikan, saudara pasti mengalami kemenangan. Ya, saudara pasti mengalami kemenangan. Kalau belum mengalami kemenangan sampai dengan hari ini, saudara kita di sini siap untuk saling topang dalam doa, tapi saudara juga harus cek akar-akar yang membuat tidak ada kemenangan itu apa. Ya, akar-akar yang membuat tidak ada kemenangan itu apa. Saudara harus cek. 2 minggu lalu saya sudah sampaikan, peperangan secara korporat tidak menanggalkan peperangan secara pribadi. Ya, saudara secara pribadi tidak bisa berperang, tidak mau berperang untuk bisnis saudara, pekerjaan saudara, maka saudara bukan orang yang sungguh-sungguh mengiyakan panggilan Tuhan atas hidup saudara. Secara pribadi dalam rumah, dalam doa-doa pribadi saudara, saudara harus berperang untuk itu. Namun di tempat ini kita siap juga untuk saling menopang, saling mendukung, saling memberkati, saling mendoakan. Puji nama Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan ya.
selidiki setiap hati kami, selidiki setiap kekuatan kami, selidiki setiap pikiran kami, selidiki setiap bagian-bagian dari kehidupan kami. Hal-hal yang masih jadi penghalang, hal-hal yang masih membuat kami hari-hari ini hidup dalam kekalahan. Saat ini Roh Kudus, nyatakan saat ini. Saat ini aku lepaskan berkat kepada setiap orang-orang yang ada mengalami kemenangan secara total di dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Roh Kudus saat ini yang menghancurkan setiap kekalahan-kekalahan, menghancurkan setiap pekerjaan setan yang membuat setiap anak-anakmu tidak mengerti apa yang menjadi 5 roti dan 2 ikannya, yang membuat mereka sehingga tidak mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anakmu ini. Aku hancurkan setiap pekerjaan setan itu saat ini juga, di dalam nama Yesus. Saat ini patah, di dalam nama Yesus saat ini hancur. Roh Kudus saat ini nyatakan kuasamu, nyatakan kemenanganmu, nyatakan lawatanmu, nyatakan kebesaranmu saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap penghalang, setiap pencuri, setiap pembunuh, setiap pembinasa itu saat ini aku hancurkan, aku patahkan di dalam nama Yesus. Dan saat ini biar otoritas, hak-hak yang sudah Engkau berikan, yang sudah Engkau lepaskan kepada setiap anak-anakmu di tempat ini, kepada kami semua, saat ini terbukalah. Saat ini semua hak-hak itu saat ini terbukalah, sehingga kami dapat melihat 5 roti dan 2 ikan yang Engkau sediakan dalam hidup kami itu, sehingga itu juga boleh kami persembahkan kembali, dan Tuhan bekerja melalui itu semua. Saat ini Roh Kudus datang dan berkuasalah atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, makasih ya Roh Kudus, makasih Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekarang boleh buka mic-nya. Saat ini boleh mendoakan 1-2 orang yang ada di tempat ini sesuai dengan yang Roh Kudus taruh dalam hati Bapak Ibu Saudara. Semuanya membuka mic dan mendoakan 1-2 orang yang Roh Kudus taruh dalam hati saudara. Silahkan ambil waktu. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus, saat ini aku melepaskan berkat buat kehidupan Ibu Mernawati. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus melawat pekerjaannya, Roh Kudus melawat saat ini keuangannya, Roh Kudus saat ini melawat bisnisnya. Setiap ketakutan, setiap keraguan-raguan, setiap kecemasan, setiap roh-roh kesedihan saat ini atas kehidupannya aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Semua yang telah dihabiskan, semua yang telah diambil, semua yang telah dicuri dalam kehidupannya atas Ibu Mernawati saat ini aku hancurkan, aku patahkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus saat ini Engkau menyatakan berkat atas kehidupan Ibu Mernawati. Ada sebuah pekerjaan yang Tuhan berkati, yang Tuhan lawat atas kehidupannya. Saat ini juga Tuhan, aku lepaskan berkat atas anakmu ini di dalam nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saudara, sekarang Tuhan minta saudara mempersembahkan 5 roti 2 ikan saudara. Apa yang ada pada tangan saudara saat ini? Mungkin saudara belum punya bisnis, saudara masih bergumul untuk bisnis apa, dan saudara nggak tahu harus kemana. Saudara persembahkan kemampuan saudara, minta Tuhan bukakan apa yang harus saudara persembahkan, skill saudara, pengetahuan saudara, atau bahkan saudara yang cuma punya modal tapi nggak ngerti harus bikin apa, persembahkan sama Tuhan.
We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Kami persembahkan semua Tuhan, yang ada, yang sudah dipersembahkan pada setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini. Semua itu dipersembahkan saat ini kepada Tuhan. Apapun 5 roti dan 2 ikan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing, kami mau persembahkan itu dalam tangan Tuhan. Kami mau persembahkan 5 roti 2 ikan itu kepada Tuhan. Itu milik Tuhan. Itu milik Tuhan. Itu milik Tuhan seutuhnya. Saat ini Roh Kudus bekerja, jamah, lawat, berkati setiap 5 roti 2 ikan yang ada pada kami. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, semua hak-hak yang telah dikembalikan Allah atas kami saat ini terbuka di dalam nama Yesus. Saat ini terbuka di dalam nama Yesus. Ada penyataan-penyataan Roh Allah saat ini juga terbuka di dalam nama Yesus. Saat ini juga ada terobosan-terobosan kemenangan yang terjadi di dalam nama Yesus. Saat ini juga ada terobosan-terobosan kemenangan daripada Allah di dalam nama Yesus. Saat ini setiap pekerjaan setan yang hendak mencuri, membunuh, membinasakan, yang menutup-nutupi sehingga tidak ada terjadi terobosan, aku patahkan saat ini, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Saat ini setiap pekerjaan setan itu enyah atas setiap orang-orang yang ada. Saat ini juga di dalam nama Yesus, Roh Kudus menyatakan kuasa, menyatakan kemenangan yang besar atas setiap bisnis, atas setiap pekerjaan yang telah dipersembahkan kepada Allah. Saat ini juga di dalam nama Yesus termaterai. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Boleh kalau ada yang mau kesaksian dipersilahkan. Oh kemarin ya, apa namanya? Ternyata kan Cimariska kemarin cerita ya Bapak Ibu, pisangnya itu besar-besar. Saya tuh nggak kebayang besarnya seperti apa. Saya nggak ada bayangan. Karena kan saya dulu punya ini ya, saya dulu punya bisnis pisang ya. Pakainya pisang kepok, gitu. Pakainya pisang kepok gitu. Jadi selama ini sepengalaman saya, ya saya ngerti gitu loh, sebesar apa pisang kepok gitu loh. Nah, karena saya terbiasa dengan itu gitu ya. Tapi kemudian kemarin pas saya lihat ya pisang dari Simarjo, saya kaget, buset ini gede banget gitu. Ya, buset ini gede banget, beneran gede gitu loh. Jadi si Mariska kemarin kesaksian tentang besar itu, kan beliau ada kesaksian, ada bikin story WA, kemudian ada yang komen begitu ya. Ini pakai pupuk apa? Ini gede banget gitu. Kemudian pas saya lihat secara langsung Bapak Ibu, istri saya juga kaget gitu, karena ini beneran besar sekali gitu loh. Saya juga kayak Bapak Ibu tahu pisang ini ya, pisang kepok yang warna putih ya, warna putih. Nah itu kan tahu nggak ya pisang kepok yang warna putih? Kan pisang kepok ada berapa jenisnya? Yang kuning sama yang putih. Nah ini besarnya kayak pisang kepok yang warna putih, padahal pisang kepok kuning gitu. Ini padahal pada pisang kepok kuning yang manis, yang untuk dimakan gitu lah ya.
Kalau pisang kepok yang putih itu kan biasanya itu yang lebih murah biasanya untuk makan burung biasanya gitu ya. Atau biasanya untuk orang jual gorengan, nah itu biasanya pakai pisang kepok putih tuh. Gitu ya karena costnya lebih rendah tuh. Biasanya kayak gitu. Nah, ini besarnya seperti itu. Saya pikir tadinya, apa ini pisang kepok putih ya gitu, kok gede banget gitu. Tapi pas dibelah, wah enggak loh, gitu loh. Jadi itu memang dahsyat, nggak ada pakai pupuk, nggak pakai apa, ya. Jadi saya mengkonfirmasi kemarin kesaksiannya itu. Thank you, Cimariska, buat ininya ya. Kesaksiannya kemarin tuh sangat ini, kami pun kaget, besar sekali. Bukan doa. Ya kuasa doa, pupuknya apa? Pupuknya doa. Iya doa. Ya, puji Tuhan. Ya, silahkan. Siapa namanya? Saya lupa, sorry, mohon maaf. Anaknya Ibu Kristina? Anaknya Kristi ponakan. Kristi Sarla ya. Rizky Starla. Sarla, Starla. Ya. Ya, silahkan Starla. aku mau kesaksian, Mbak. Hmm. Kalau SK pindah saya ke Jakarta udah terbit Wah, puji minggu Tuhan. minggu ini, hari Selasa kemarin. Ha. Hmm. Terus sekarang saya lagi di Jakarta, lagi urus berkas untuk pelantikan. Udah saya masukin, jadi tinggal nunggu pelantikan aja untuk Oh, tapi pindah. sudah pasti pindah ya? Iya, sudah. SK-nya sudah terbit. Sudah. Wah, puji Tuhan ya. Nah, kemurahan Tuhan, peperangan yang tidak mudah ya, Iya, berbulan-bulan, betul. Berbulan-bulan. berbulan-bulan, apa namanya, peperangan untuk hal ini Tuhan sudah nyatakan kemenangan Betul. ya. Setia Betul. dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan yang Tuhan percayakan itu ya. Tuhan sudah Mm-mm. nyatakan kemenangan, harus nantikan bukan cuma sekedar kemenangan pemindahannya saja, tapi Iya. ada berkat-berkat Tuhan yang semakin besar di sana ya, di Amin. Jakarta Puji yang Tuhan Tuhan. sudah tempatkan di tempat yang baru. Ya, Amin. puji Puji Tuhan. Tuhan. Ya, kita Betul. doa ya buat Starla ya. Roh Kudus, kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan yang sudah menyatakan kemenangan untuk pemindahan Starla. Ada Kristi Starla ke Jakarta terkait dengan pekerjaan. Terima kasih Tuhan yang sudah menyatakan kebesaran sehingga SK-nya sudah keluar dan dalam beberapa waktu ke depan akan dilantik. Kami memberkati kehidupan anakmu ini Tuhan. Ada di dalam berkat kemurahan Allah yang besar sehingga di dalam pekerjaannya di Jakarta ini menghasilkan buah-buah kerajaan Amin. Allah. Melalui kehidupannya dia melihat bahwa Engkau Allah berperkara total saat ini juga Amin. di Amin. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Amin. Tuhan Yesus, kami berkati kehidupannya, pekerjaannya, masa depannya. Puji nama Tuhan. Amin. Ya, puji nama Terima Tuhan. kasih Mas Krisna, Bu Sama-sama, Mariska. Tuhan berkati. Tuhan Umur berkati. berapa emang Kristi Sarla ya? Ya, jadi ini tuh case-nya juga agak spesial ya, karena Hmm. untuk pindah ke Jakarta di umur saya yang sekarang dan di jangka waktu kerja saya yang masih di bawah 10 tahun itu ada ada pekerjaan Tuhan juga di situ. Jadi eh, yang tadinya susah Hmm. untuk pindah itu susah dan lama, eh, sekarang eh, ada tiba-tiba itu pemerintah buka aturan pengecualian. Jadi pengecualian itu karena akibat ada organisasi profesi kami, organisasi profesi kami itu lagi bentrok. Nah, Ya. yang sebenarnya memang bikin susah untuk pindah itu adalah aturan dari organisasi. Sedangkan Hmm. aturan dari pemerintah tidak sesulit itu gitu. Jadi karena bentrok, jadi pemerintah itu sedikit marah ya dengan organisasi. Akhirnya semua pemindahan, semua proses, semua syarat pemerintah yang ambil alih. Di situ tuh sudah dari mulai eh, pengumuman untuk ada pembukaan pindah yang dengan persyaratan yang lebih di-cut ya, ada yang di-shortcut gitu. Ini pekerjaan Tuhan tuh dari situ tuh sebenarnya. Kemudian teman saya ngabarin, itu ngabarin saya kalau misalnya ada pengumuman pindah yang mudah gitu kan. Jadi benar-benar Tuhan tuh tolong saya tuh mulai dari semua sisi gitu loh. Semua orang tuh membantu saya saat ini. Hmm. Tuhan tuh membantu saya lewat orang-orang di sekitar saya gitu. Gitu. Jadi dari tahun 2024 sampai sekarang terhitung cepat untuk proses pindah ini. Oh, ini Walaupun ada terhitung cepat ini kendala-kendalanya, ya. ya kendala-kendalanya itu yang kita temukan cuman ini aja sih. Website kementerian itu Hmm. sering error, jadi sering di servernya down, servernya di offin, kemudian ada pergantian nomenklatur kementerian karena
perubahan pemerintah ya, dari presiden ke presiden, kemudian kementerian juga jadi berubah, nomenklaturnya berubah. Jadi di situ ada sedikit ganjalan, tapi puji Tuhan, eh, Tuhan menyatakan waktunya sudah, untuk saya sudah dinyatakan gitu. Puji Ya, Tuhan. ya, puji Tuhan ya. Ya, Tuhan tolong terus ke depannya, terus Iya, bersandar dalam kuasa Allah ya. ya, Itulah yang membuat kemenangan-kemenangan terjadi. Begitupun juga nanti, begitu apa namanya? Berarti ini kan bangun sendiri ya? Apa namanya berdiri sendiri atau atas iya, ini orang memang berdiri sendiri, iya, berdiri sendiri ya? pindah Pindah kantor kantornya, jadinya. begitupun juga nanti untuk mendatangkan klien-klien, minta sama Tuhan, Amin, gitu ya. amin, puji Minta Tuhan. sama Tuhan, jangan dengan kekuatan sendiri. Oh, saya Ya, punya betul, pengalaman betul, dulu. ya. Pengalaman saya kalau cari klien begini-begini. Nah, Enggak, enggak. mohon maaf saya Saya katakan itu mau enggak. bersandar sama Tuhan. Karena Iya, Tuhan yang letakkan saya di sini, semuanya Tuhan yang atur, saya yakin dan percaya. Amin. iya. Nah, itu harus diminta sama Tuhan. Tuhan, saya minta klien-klien, bukan cuma pindah, gitu ya. Hmm, Saya minta bukan cuma sekedar pindah, tapi benar-benar mengalami kemenangan. Gitu ya, ya. Ya, puji Tuhan, ya. Puji memberkati, Tuhan, Sisi puji Starla. Tuhan. Ya, Ya, terima kasih. sama-sama, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu mau kesaksian bertanya atau apapun itu silahkan, boleh. Aku mau Chris. Ya, silahkan, Ci. Nggak, tadi pas Chris doa itu aku ngeliat kan panciku kecil. Hmm. Abis gitu aku ngeliat kok kayak makhluk, Hmm. eh kayaknya ada dua dua sayapnya begini ya. Apa serafim itu ya? Jadi kayak bulat gitu, terus di kiri kanannya itu kayak kayak sayap ya. Tapi warnanya sih nggak kuning ya. Hmm. Nah, itu harus ini ya, harus didoakan lagi tuh ya. Hmm. Eh, saya juga tidak dapat apa-apa tentang hal itu, tapi yang pasti kalau itu datang dari Allah ya, meskipun itu juga eh, malaikat Allah sendiri, meskipun ada impresi kegentaran, tapi tetap ada damai sejahtera gitu. Nah, Ya. itu yang udah pasti. Itu harus diuji di sananya. Ya, kita berdoa ya saat ini. Roh Kudus, Engkau yang menyatakan atas kehidupan Jim Ariska apa yang tadi terkait dengan penglihatannya. Bukakan saat ini juga untuk usahanya, untuk salat Master Roh Kudus yang lawat saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini. Terjadi jamahan Allah. Amin. Saat ini juga terjadi jamahan Allah. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Amin. Tuhan. Ci harus berjalan dengan iman ya, Ci. Jangan berjalan dengan kekhawatiran. Ya. Uh, orang dunia itu begini. Orang dunia itu bilang begini bahwa balas dendam terbaik adalah enggak, saya tidak ngomong Cik Mariska begini, saya hanya mengilustrasikan supaya gampang dipahami perkataan saya. Orang dunia itu suka bilang gini, balas dendam terbaik adalah dengan sukses ya. Orang dunia itu terbiasa untuk memakai diksi-diksi yang negatif itu menjadi pendorong untuk positif. Nah, nah ini ya, dalam dalam Tuhan kita tidak seperti itu ya. Tidak ada hal yang negatif dapat mendorong kepada hal yang positif, tidak ada gitu ya, tidak ada. Semuanya harus datang dari Tuhan. Nah, makanya tadi saya bilang jangan didorong dengan ketakutan, kekhawatiran, tapi didoronglah dengan iman, gitu loh. Didoronglah dengan iman, didoronglah dengan kekuatan daripada Allah. Gitu. Itulah yang membawa kemenangan. Orang-orang yang didorong dengan ketakutan dan kekhawatiran hanya terlihat, bahkan ketika mengalami kemenangan pun itu hanya terlihat kemenangan, tapi sebenarnya bukan kemenangan. Itu akan ada masanya nanti hancur semua dan kemudian semakin parah keadaannya, gitu ya. Itu akan ada masanya seperti itu. Nah, jadi jangan didorong itu ya. Minta Tuhan pulihkan, biarlah didorong dengan iman. Ya, itu aja Ci dari saya, yang Tuhan kasih Oke. impresi tadi. Ya, thank you. Nah, Tuhan berkati Ci ya, gitu kan. Ya, silakan Ci Stella. Ya, Kris, terima kasih. Mau tanya sedikit ya, karena aku sekarang pengalamannya adalah baru mau menerobos lagi dunia kerja setelah lahir baru gitu kan. Ya, Dan lagi sedang menavigasi gitu, jadi balancing antara iman dan pekerjaan gitu. Nah, iman dan industri. Terus mau tanya, apakah artinya yang applicable gitu, artinya dari menyerahkan pekerjaan untuk Tuhan. Kalau misal pekerjaan kita, apakah saat ini aku imani minimal bekerja dengan sebaik mungkin, seperti bekerjalah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia gitu. Maksudnya kan kasih yang terbaik, kasih yang up to the brim gitu. Tapi saya rasa lebih dari itu ya. Oke.
mempersembahkan pekerjaan kepada Tuhan tuh artinya menjadi tawanan roh di dalam pekerjaan. Bukan ide-ide kita lagi, bukan pikiran kita sendiri lagi. Ketika Tuhan eh, suruh untuk kita melakukan A, B, C, D, dan lain sebagainya, kita mau melakukannya bahkan ketika itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis kebanyakan, tidak sesuai dengan eh, manajemen bisnis kebanyakan, gitu ya, itu harus kita lakukan. Misalnya ya, contoh simpel di dalam bisnis yang Tuhan percayakan sama saya nggak pakai kontrak. Nah itu adalah sesuatu yang aneh banget. Kerjasama dengan klien kok nggak pakai kontrak, gitu loh. Nah ini di luar daripada kebiasaan bisnis yang biasanya, yang seharusnya, yang normalnya, standarnya. Loh kan justru untuk menjaga keamanan gitu ya, apalagi kita yang sistem sama kliennya apa namanya apa namanya kita per bulan begitu kan ya. Harusnya ada pakai kontrak dong. Jadi kita jelas nih, kita sama klien ini berapa bulan, sama klien ini berapa bulan, sama klien ini berapa bulan gitu kan. Harusnya kan seperti itu dong. Normalnya, standarnya seperti itu. Tapi kok Tuhan pimpinnya seperti itu? Hmm. Tuhan pimpin seperti itu dan saya lakukan. Tapi justru dengan hal-hal seperti itu Tuhan menyatakan hal yang besar. Saya punya klien itu justru ada yang 4,5 tahun, ada yang 3 tahun, pokoknya yang 4,5 tahun itu ada dua kalau nggak salah, gitu. Itu bertahun-tahun itu ya tidak diperbaharui kontraknya, gitu loh. Tapi tetap aja rate-nya tetap bisa meningkat juga. Nah, itu gimana caranya? Ya Tuhan yang atur. Tiba-tiba nanti klien yang ngasih obrolan untuk rate gini segala macam, rate-nya tetap bisa meningkat gitu loh. Tanpa harus ada pembaharuan kontrak gitu loh. Karena memang nggak ada kontrak gitu loh. Jadi kontraknya personal gitu loh. Saling percaya. Nah, itu yang Tuhan tuntun untuk saya melakukan dalam bisnis saya gitu. Nggak semuanya harus begini ya. Again, ini tuntunannya untuk saya gitu. Nah, saya sering sampaikan bahwa bagi kebanyakan orang hal ini adalah kebodohan gitu. Tapi bagi saya ini bukan kebodohan. Orang Tuhan tuntun saya seperti ini kok dan Tuhan nyatakan berkatnya gitu loh. Justru ada beberapa kali pakai kontrak ya, bukan berdasarkan kemauan saya, tapi karena ada lembaga-lembaga yang ditangani, kemudian mereka mengharuskan itu pakai kontrak dan mereka yang membuat saya hanya menandatangani. Justru yang pakai kontrak itu justru biasanya bertahan sebentar gitu, bertahan sebentar. Nah, ini kan di luar kebiasaan, di luar daripada standar mengelola bisnis yang baik dan benar, gitu. Nah, saya tidak masalah disebut sebagai apa namanya orang yang aneh dalam mengelola bisnis, saya tidak masalah. Selagi itu Tuhan yang suruh, saya tidak masalah, gitu loh. Selagi itu Tuhan yang suruh. Nah, itu bukan ide saya, gitu loh. Karena kalau ide saya pasti pengennya yang hal-hal yang apa namanya kita cari referensi sana sini, oh harusnya bisnis plannya yang terbaik begini, bisnis manajemennya harusnya yang terbaik begini, gitu kan. Itu harusnya ide kita kan seperti itu. Nah tapi Tuhan tuntutnya beda, gitu. Nah ini tadi, ketika kita memang benar-benar persembahkan sama Tuhan, kita harus menjadi tawanan roh dalam bisnis kita, mempercayakan bahwa ini bisnis Tuhan, Tuhan mau kayak manapun saya mau ikut. Bahkan meskipun ketika itu dibilang sama orang, "Ah, kamu bodoh, bikin bisnis kok begitu, kamu aneh kok bikin bisnis begitu," ya. Nah, itu menjadi apa namanya mempersembahkan sama Tuhan pekerjaan itu seperti itu. Semuanya sampai tahap seperti itu. Oke. Berarti tanya sampai ke detail-detailnya gitu ya. Oh iya, akan ada impresi yang kuat untuk melakukan hal-hal yang mendetail ketika kita benar-benar mempersembahkan bisnis kita kepada Tuhan, memperkatakan bahwa saya tawaran roh dalam bisnis ini, Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang menyatakan apa yang harus dilakukan. Maksudnya tuh nggak berani melakukan inovasi apapun dalam bisnis saya kalau Tuhan nggak nyatakan, gitu loh, nggak nyatakan. Gitu. Saya pernah, uh, uh, saya pernah, saya pernah berpikir ada dalam satu masa apa bisnis saya ini stuck ya, gitu. Saya pernah berpikir dalam masa itu. Pada realitanya enggak, gitu. Cuman apa namanya? Pada realitanya saya mengalami uh, setiap bulan pasti ada klien yang Tuhan tambahkan atau perbaharui, gitu. Cuman ada waktu itu masa saya berpikir apa bisnis saya stuck ya, gitu. Apa bisnis saya stuck gitu ya. Tapi kemudian, sorry ya, sebentar. Saya berpikir seperti itu, tapi kemudian sampai ada kemudian Tuhan bukakan dalam
melalui satu orang gitu. Dan itu adalah eh, klien saya juga, yang saya juga enggak ini ya, enggak apa namanya, eh, saya waktu itu ya pokoknya ini cuma obrolan aja lah gitu, cuma obrolan aja, dia tanya soal bisnis saya segala macam saya sampaikan, ah, banyak kok yang mengalami hal yang begini begitu. Orang-orang banyak juga kok yang bangun bisnis begini gitu. Tapi kemudian dia bilang, memang banyak, tapi pada nggak ada klien gitu. Dia sampaikan gitu, memang banyak tapi pada nggak ada klien. Itu baru saya kemudian tersadarkan kembali. Oh iya ya, gitu. Nah, jadi itu ya. Saya bukannya bukannya saya nggak mau melakukan inovasi, tapi kalau memang itu bukan Tuhan yang suruh untuk melakukan inovasi-inovasi tertentu, saya nggak mau ya, gitu loh. Saya nggak mau sampai pada tahap itu. Apa yang saya terus doakan sama Tuhan kan, Tuhan ini bisnis saya ini punya Tuhan, pekerjaan Tuhan. Tuhan mau besarin ya itu urusan Tuhan. Tuhan mau apa namanya pertambah kliennya, pertetapkan kliennya itu urusan Tuhan, gitu loh. Saya nggak punya target. Ini saya tuh nggak punya target atas bisnis saya, gitu loh. Tapi saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya roh yang menyala-nyala, yang terus mau melayani Tuhan. Dan saya percaya ada kelimpahan yang besar. Saya pokoknya punya perjanjian, saya butuh apa aja cukup, gitu loh. Saya nggak punya target. Orang bangun bisnis harusnya punya target, Bapak Ibu. Punya target, ya per bulan nambah 5 klien misalnya. Ya kan penjualannya harus sekian, gitu. Ya, untuk ini itu segala macam harus ada target. Loh, saya disuruh Tuhan enggak, gitu loh. Ya. Nah, ini apakah ini berlaku untuk semua orang? Ya enggak. Ya kan memang saya sejatinya adalah pelayan Tuhan. Saya minta bisnis sama Tuhan kan memang supaya saya bisa available pelayanan. Kan seperti itu. Saya minta kelimpahan daripada Tuhan kan supaya saya bisa available pelayanan. Begitu. Jadi, apakah semuanya harus harus apa Tuhan akan menyatakan pewahyuan yang sama? Oh, pewahyuan bisa beda-beda. Gitu. Tapi prinsipnya, fundamentalnya untuk mempersembahkannya harus sama. Gitu. Nangkep nggak? Dapat nggak kira-kira? Oke, Yep, thank thank you. you. Ya, sama-sama, Cik. Ya, silahkan ada lagi, Bapak Ibu. Udah, cukup. Kak Krisna yang minta doain adik saya ya. Ada di chat ya. Tolong doakan agar adik saya segera bisa dikeluarkan dahak untuk bersedih karena ada infeksi paru-paru ini. Apa? Infeksi paru-parunya infeksi apa? Hmm, ada flek berapa hari yang lalu muntahnya ada darah. Oh gitu. Dan harus, Ya udah saya anterin temenin ke dokter. Dokter bilang harus periksa dahaknya. oh Tapi jadi, dia bilang nggak bisa keluarin dahak. Terus kalau minum obat terlalu kan banyak macam tuh. hmm, Agak susah nelannya katanya gitu. jadi harus tunggu ada dahaknya baru bisa diperiksa ya. Ya, lebih lanjut. Sekarang baru kasih antibiotik sama anti batuk. Oke oke. Siapa namanya? Wandi Bun. Ya. Wandi Bun, Bapak Wandi Bun. Oke, Bapak Hmm. Ibu kita sama-sama dalam doa ya. Bapak Wandi Bun, adik daripada Ibu Erni, Ya, ya. masalahan di Ya. paru-parunya dan minta supaya bisa dikeluarkan dahak. Ya, kenapa? Karena itu cara supaya bisa diperiksa di lab untuk melihat ada infeksi, ada bakteri apa yang terjadi di paru-parunya. Ya, kita doa ya. Nah, Ibu udah bisa doa, Ibu Erni? Iya, iya. Ada tamu sebentar ya. Kenapa? Ya? Bukan. Ada. Lagi cum. Cum banyak amat. Kita tolong buat Siska. Oke, oke. Banyak ya. Iya, iya. Sorry. Ya, Cherny kalau udah bisa buka mic ya. Buka mic dulu Cherny. Ya. Oke, kita berdoa ya buat Ibu Erninya. Roh Kudus, saat ini kami lepaskan berkat atas Bapak Wandi Bun yang saat ini sedang mengalami situasi yang tidak ideal, ada flek di paru-parunya dan harus diperiksa
melalui dahaknya apa yang perlu ditangani dokter berikutnya, namun hari-hari ini tidak bisa keluar dahak. Kami saat ini melepaskan berkat saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada terjadi kesembuhan daripada Allah saat ini mengalir, dan saat ini juga setiap pekerjaan setan yang membuat paru-parunya ada flek, yang membuat paru-parunya saat ini ada sakit, saat ini kami patahkan, kami hancurkan saat ini juga. Dalam nama Yesus, hanya setiap perbuatan setan di sana, semua karya kemenangan salib Kristus saat ini termanifestasi secara total dalam kehidupan Bapak Wandi pun. Saat ini juga dalam nama Yesus saat ini. Setiap pekerjaan setan itu patah, hancur saat ini. Hancur saat ini sehancur-hancurnya. Saat ini juga dalam nama Yesus hancur saat ini. Roh Kudus melepaskan Bapak Wandi pun saat ini juga. Melepaskannya dari setiap cengkeraman sakit penyakit yang ada pada paru-parunya. Saat ini juga di dalam nama Yesus. Patah setiap pekerjaan setan itu. Dan saat ini kami lepaskan berkat Allah. Berkat kesembuhan. Saat ini mengalir atas Bapak Wandi pun. Saat ini juga di dalam nama Yesus. Kami lepaskan berkat ini. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Krisna. Ya, Sama-sama Ibu, salam ya sama Pak Wandi Bun ya. ya. Puji Tuhan. Ya, masih ada lagi Bapak Ibu yang mau kesaksian atau bertanya? Kalau tidak, kita akhiri sampai di sini, Cimariska. Oke, Ya, dan ada lagi ya, kita akhiri ya. Ya, kita akan akhiri pertemuan kita pada sore hari ini ya Bapak Ibu. Kami mengucap syukur Tuhan karena kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Engkau Tuhan membawa kami dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan yang baru, membawa kami dalam satu kemenangan kepada kemenangan yang baru. Dan kami terus merindukan ada kemenangan Allah yang semakin segar, semakin besar, semakin dahsyat terjadi dalam kehidupan pekerjaan bisnis kami masing-masing, baik yang bergumul untuk membentuk bisnis yang baru, membangun bisnis yang baru, mengerjakan bisnis yang baru, juga yang bergumul untuk menaikkan sales dalam bisnis yang lama, ataupun juga yang bergumul untuk pindah dari pekerjaan kantoran kepada bisnis, ataupun juga yang sedang bergumul di dalam pekerjaan perkantorannya. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau Allah yang memberkati melawat saat ini di dalam nama Yesus. Aku menghancurkan setiap pekerjaan setan, roh kemiskinan, kutuk kemiskinan saat ini juga patah di dalam nama Yesus, hancur. Saat ini Roh Kudus datang memenuhi setiap orang-orang yang ada pada Zoom ini, juga pada setiap rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir. Saat ini kemurahan Allah yang besar mengalir atas setiap kami. Saat ini juga Tuhan, kami mengakhiri pertemuan kami pada sore hari ini, dan kami menerima berkat daripada Allah Bapa, kami terima berkat daripada Allah Yesus, kami terima berkat daripada Allah Roh Kudus, Allah yang telah memberkati kami dengan hikmat, Allah yang memberkati kami dengan kemurahan, Allah yang memberkati kami dengan pewahyuan-pewahyuan, Allah yang memberkati kami dengan penyataan-penyataan, sehingga segala berkat yang ada dalam sorga, yang terkandung dalam nama Kristus Yesus itu menjadi nyata di dalam setiap pekerjaan bisnis kami masing-masing. Kami terima berkat ini di dalam satu nama Allah, yaitu Yesus Kristus. Kami terima berkat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Memberkati semua.